illa biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah lima ya'dukum min ni'matihi wa ahibbuni bihubbillah. Sadaqallah wa sadaqa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda sekalian jemaah zuhur yang dimuliakan, syukur alhamdulillah di celah kesibukan dengan izin Allah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat sehat ini bisa kita manfaatkan untuk selalu mampu meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat abarru Sayyiduna Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini sampai bab syukur. Berarti kita masuk bab berikutnya bunda ya. Faslus saminu fil mahabbati. Masuk kita bab yang ke-8 pada menyatakan bab cinta. Bab cinta. Terima kasih Bu aja. Nah, bab cinta atau bab kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Maka adapun mahabbah yakni cinta yang bersangatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat kepujian yang dipuji oleh syara dan yaitu masuk pada martabat yang tinggi untuk menyampaikan kita kepada makrifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Fasaufa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Dan lagi mendatangkan Allah Ta'ala dengan kaum yang kasih ia akan mereka itu dan mereka itu pun kasih akan dia. Jadi dia kasih kepada Allah, Allah pun sayang kepadanya. Mungkinkah kita masuk dalam kelompok itu? Nah, inilah yang kita coba. Amin. Kelompok itu dia sayang kepada Allah, Allah menyayanginya. Apa bukti dia kasih kepada Allah? Perintah kekasihnya Allah itu lebih utama dari segalanya. Betul bunda? Nah, maka kemarin disebut kita termasuk orang yang cerdas. Yang cerdas. Apa tanda-tanda cerdas itu kemarin? Kita ingatnya bunda. Apa orang yang cerdas tuh kata Rasul? Al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itulah orang yang cerdas. Siapa orang cerdas kata Rasul? Orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya pada perbuatan baik dan kalau bekerja yang akan berguna setelah matinya. Itulah orang cerdas. Nah, orang cerdas inilah yang disebut dia cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepadanya. Ibu, kalau kita dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka sedunia manusia menjatuhkan kita tidak akan jatuh, Ibu. Betul? Tapi kalaupun kita membuatkan sedunia orang memuliakan kita, tapi kalau bukan mulia karena Allah, tetap tidak akan mulia. Makanya kemarin doa itu dibaca Nabi pada saat i'tidal di kajian salat. Allahumma lama ni'alima a'taita wala ila akhir. Itu doa dibaca Nabi saat i'tidal, yang berarti kalau bukan mulia karena Allah tidak akan mulia, ya. Walaupun tidak jadi presiden atau tidak jadi gubernur, tak jadi wali kota, dimanapun dia bertemu tetap akan dimuliakan. Betul Bu? Betul. Tapi kalau tidak mulia karena Allah, walaupun jadi siapapun posisinya di dunia, kadang dicibir orang kita. Itulah dapat cinta dari Allah. Mereka cinta kepada Allah, Allah pun mencintainya. Lalu
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kasih ini, tentang sayang ini, tentang cinta ini. Apa dalam hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah lima yaudukum min ni'matihi wa ahibbuni bihubbillah. Artinya, kasih oleh kamu akan Allah Ta'ala karena memberi makan akan kamu. Jadi Bu, pantas kita kasih kepada Allah, pantas, karena Allah yang kasih kita makan. Bagaimana cara Allah kasih makan? Lewat nasi. Nasi berasal dari padi. Betul Bu? Padi berasal dari bumi. Bumi milik Allah. Udara milik Allah. Dengan perpaduan bumi, udara, ada cahaya dan sinar, padi tumbuh berkembang. Namanya bertuah. Bertuah nama itu Bu? Bergerak, tumbuh dan bermarwah. Tumbuh dia. Berarti kita dikasih Allah makan lewat nasi. Allah yang kasih makan, ya, kasih makan. Nah, nikmat min ni'matihi, ya, Allah Ta'ala. Dan ya, jadi kalau kita tidak cinta kepadanya, maka kita disebut orang yang durhaka. Ibu yang buat rumah untuk ibu tuh suami atau kita kira-kira? Suami. Yang beli beras suami. Cari duit suami. Sayang tak ibu kepadanya? Sayang. Betul Bu? Awak laki lah mati gitu. Betul Bu? Wah, sama dengan Allah. Allah yang kasih udara, Allah yang kasih oksigen, Allah yang kasih tenaga. Kalau kita tidak kasih kepadanya, kerugi Bu. Maka setiap yang kasih itu namanya bersyukur. Setiap bersyukur ditambah oleh Allah Ta'ala. Ditambah karena Dia yang memberi makan akan kamu. Itulah yang disebut beberapa nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kasihlah oleh kamu akan aku, kata Allah. Niscaya Allah juga kasih kepadamu. Itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ibu masak dengan ikhlas, yang paling enak. Saya suka tak suami makan? Suka. Betul Bu? Bertambuhnya ya? Bertambuhnya Bu. Ridwan ingat betul Bunda, pesan emak kita yang perempuan waktu menikah. Apa pesannya emak kita waktu berbisi? 2. Ibu dapat pesan itu dulu? Apa pesan pertama? Nah, hari ini emak berpesan terakhir. Mungkin nanti malam engkau udah tidak serumah dengan emak. Kalaupun serumah, mungkin yang jelas tidak sekamar lagi. Kau akan sekamar dengan suamimu. Pesan mak 1. Apa pesan mak? Kalau suamimu makan besok nak, jangan pernah kau tinggalkan dia. Betul Bu? Makanya mak kita dulu waktu ayah makan nak pergi ke raja, kita punya adik tu digendong dia emak kena anak nangis, mendampingi ayah makan, berkeringat ayah makan. Betul Bu? Kena. Pesan kedua, jangan pernah kau tinggalkan suamimu sendirian di tempat tidur. 2 tu cuma ya Bu. Tapi sampai pikun tak pernah berpisah dia. Betul Bu? Kenapa? Setia. Kini laki makan ni lah cukup. Kau anak menangis ya. Akhirnya ndak enak suami makan di luar. Betul? Di luar ditawari dengan enak dan asik. Betul? Ajo mau cucu katanya.
kalau kita tidak kasih dengan suami, orang lain yang kasih suami kita. Betul bu? Nanti dikasih suami kita di orang, marah pula. Kita yang salah. Betul bu? Tuh. Sama Allah juga begitu. Kalau kita tidak kasih kepada Allah, setan yang ngasih kita. Maka hati jadi yanza'u bainahum, selalu suka mengadu domba, asyayatin, dan suka merayu-rayu. Ya Allah. Jadi setan itu bahasa Arab, bahasa kita merayu. Betul bu? Makanya Adam dirayu oleh iblis, maka iblis bernamalah syaitan. Ingat, kalau ada nanti yang merayu-rayu, itu namanya hati-hati. Ya. Nah, dan kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq berkata, apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Man zaqa min khalisin mahabbatillahi azza wa jalla, mana'ahu zalik min talabid dunya wa awhasahu min jami'il bashari. Barang siapa merasa daripada khalis, kasih, arti ikhlas, ikhlas kasih akan Allah Ta'ala Azza wa Jalla, niscaya menegahkan akan dia oleh yang demikian itu daripada menuntut dunia. Jadi kalau betul kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma itulah yang membuatkan kita terhijab hati terlalu cinta kepada dunia. Tapi kalau kita tidak sayang kepada Allah, kita pasti hati akan dikuasai oleh dunia. Tahu dunia? Dunia ini khayali. Taurnakal hayatud dunia. Dia sementara. Digambarkan oleh Umar, kita hidup di dunia ini sama seperti seseorang yang singgah di bawah pohon beringin yang sangat rindang di pinggir jalan karena perjalanan letih, karena panjang dan jauh. Tapi saat berhenti di bawah pohon yang rindang itu, kadang manusia alhaakumut takasur, dia suka bermegah-megah, lupa bahwa dia akan menempuh perjalanan yang panjang. Nah, jadi untuk membuatkan hati terhenti terlalu mencintai dunia, kuncinya cintailah Allah. Cintailah Allah. Ya. Apabila telah cinta kepada Allah, maka meliarkanlah ya daripada segala manusia itu terhadap dunia. Liar hatinya kepada dunia. Ibu liar, tahu liar bu? Liar, apa liar tuh? Kalau bahasa Bangkinang colio, cingkelak namanya. Galie beda bu dengan liar. Liar itu sulit menangkapnya, maka hewan liar itu payah menangkapnya. Kalau hewan ternak mudah menangkapnya, mudah patuh. Jadi untuk membuatkan hati liar kepada dunia, sulit dunia menaklukkan hati kita, kuncinya cintai Allah. Apa bukti cinta? Maka konsep cinta itu kemarin kata Rasul, an-nasu abdun lima tuhib. Cinta itu adalah budak oleh sesuatu yang dicintai. Kalau kita terlalu mencintai suami, maka kita jadi budak suami. Betul bu? Kalau ibu terlalu cinta kepada kursi, ada tamu merokok, ibu gelisah. Betul? Kenapa gelisah? Jangan-jangan api rokoknya jatuh. Kalau ibu terlalu cinta suami, terlambat pulang suami dari kerja, ibu gelisah. Betul? Jangan-jangan apakah dia terjatuh, atau jangan-jangan dia pergi singgah pula ke? Betul bu? Kalau ibu terlalu cinta kepada Allah, ibu gelisah batin kalau tidak minimal tersebut namanya setiap detik. Betul? Terpegang cicak astagfirullah, itu tanda cinta kepada Allah. Betul bu?
Kalau terlalu cinta kepada Allah, terjatuh pun akan baca alhamdulillah. Kenapa? Jangan-jangan hati tadi sangat hampir ditaklukkan oleh dunia, maka Allah tegur. Kalau bukti cinta, kita akan selalu tegur-menegur. Betul tak, Bu? Ibu, kalau ibu tidak percaya, kalau ibu terlalu sayang dengan suami, itu ibu berjalan dengannya berdua. Saat berjalan berdua, memang ibu diginikannya, Bu, dipegangnya, tapi matanya kepada kuda yang mana, kuda yang mana. Kuda yang putih di dalam kandang, betul? Ikan dalam kolam. Jadi dia memang dipegangnya ibu, tapi matanya melirik kepada kuda di dalam kandang berambut pirang. Ibu cubit enggak, Bu? Cubit, karena hatinya mulai berpaling. Sedikit saja hati berpaling kepada dunia, Allah cubit kita. Mungkin datang batuk, mungkin datang demam, kadang kena cemburunya Allah uji kita. Betul, Bu? Dimatikan anak itu agar kita kembali menyebut kepadanya, ya Allah. Kalau kita terlalai sedekah, kadang dibuat sedekah dengan caranya. Baca alhamdulillah. Kita tidak sempat bersedekah hari ini, datang Allah mengutus mengambil punya kita. Itulah sedekah terbaik. Kalau kita ikhlas, Allah jazaan, balas dengan yang tidak tersangka-sangka. Betul? Tak sangka-sangka. Mungkin yang diambil cuma sandal, tapi 3 hari ke depan lulus PNS menantu kita. Betul, Bu? Itu, Bu, cara Allah membalas beda-beda. Kita diuji, apakah dengan diuji itu kita pasti ngadu kepadanya atau pergi ke tempat? Itulah. Tahu dia ya, mana yang suka senyum pandai Bapak tuh. Aneh Allah, aneh Bapak. Itu dia. Iya. Ini apa dalam pantunnya? Setinggi-tinggi pohon kelapa tak pernah berbuah jengkol. Walaupun banyak ibu betina, sandal ibu yang pandai dia. Tahu dia. Sebanyak itu satu dia ambil. Iya. Nah, itu kata sabda Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai di mana tadi kata Abu Bakar Siddiq gara-gara sandal? Itu dia. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah tentang cinta? La yu'min ahadukum hatta yakuna Allah war rasul ahabbal ilaihi min nafsihi wa ahlihi wa walidihi wa malihi wan nasi ajma'in. Rasul berucap, tiada dianggap beriman sempurna iman seseorang, tiada dianggap percaya kuat keyakinan seseorang dalam agama Allah hingga adalah ia, ya, Allah dan Rasulnya terlebih dicintainya daripada dirinya, daripada ahlinya, daripada wawalidihi anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan sekalian manusia di alam ini. Tanda bukti engkau cinta kepada Allah dan Rasul, kata Rasulullah, kamu pasti mencintai Allah dan Rasul melebihi daripada cinta dirimu sendiri. Itulah cinta, lebih dari cinta kepada ahli, berarti keluarga, wa walidihi, anak-anak kita, wan nasi ajma'in. Makanya Bu,
Ibu pernah dengar kisah sahabi. Kalau Rasulullah tu berjalan, dulu berjalan, itu sahabat Nabi itu Bu, sekeliling Nabi itu ni dua, dua depan, dua belakang. Lalu berputar. Yang sini nanti ke depan, yang sini berputar terus. Begitu sahabat saat Rasulullah berjalan. Mereka seolah tawaf sekeliling setiap detik. Apa tujuannya? Seandainya ada orang jahat pemanah liar yang akan memanah Rasulullah, biar tubuh kami yang tertancap oleh panah, asal jangan engkau tersentuh sedikit pun. Begitu dia. Ya. Begitu Bu. Jadi tidak perlu pakai mobil anti tanki Bu. Manusia anti peluru. Lalu bagaimana kalau Nabi qadaul hajat, cinta kepada Allah dan Rasul? Begitu Nabi ada isyarat mau buang hajat, mereka buka serbannya masing-masing, lalu mereka berdiri segi empat, Rasulullah buang hajat di tengah itu. Begitu Rasulullah siap buang hajat, mereka berebut ingin menimbunnya. Karena hajat Rasulullah tu wangi Bu. Tak sama je hajat awak tu. Ni PRT tak kontuik poniong sekampung. Tak PRT awak siko tu. Nah. Kalau kita buang hajat, kalau berumur 60 kata, ya Allah. Kena lambung tu kan mulai apa Bu? Jadi mengeras Bu ya. Itu sekeneknya Bu, bau ni 3 hari nak hilang. Maka nanti saat kita mati Bu, kalau udah umur 50 tahun ke atas, itu keluar tai itu, namanya taiju namanya. Besar ini Bu. Itu ya Allah, wanginya mantap. Itu biasa kalau orang bersangatan keluar tai sebesar ini, kalau kami di kampung tuh ditandai, berarti emak sebentar lagi. Ini hajatnya terakhir keluar. Maka kalau keluar hajat terakhir, itu iradat diambil Allah. Tidak ada lagi keinginan nak makan. Maka ditanya oleh anak-anak buah hati si biar dentak, Ibu nak makan salak lawak Bu? Durian mak? Tidak ada. Apa yang mak mau? Tidak ada. Itu mulai berkeringat tubuh kita. Jadi kalau badan masih sehat Bu, selera lagi mau Bu, cari rumah makan yang paling lama Bu, makanlah. Apalagi emak kita kalau masih ada. Kalau lah diambil iradah oleh Allah, jangan ditanya, tidak ada lagi. Lah habis perbariannya Bu, lah habis garisannya. Cuma kadang kena kasih sayang anak, tidak mau emak kita makan, dibawa kita ke rumah sakit, dipasang infus Bu, tidak menolak dia. Dipasang lagi, dikasih obat yang bening 2 juta 1 butir. Bergeraklah jarum itu, tetap tidak menerima, sehingga keluarlah di napas. Kalau sampai seperti itu, apa yang hendak dihajatkan? Makanya nanti bagi orang-orang yang zalim kemarin, yang sombong, yang terlalu mencintai dunia, akhriju anfusakum, dipukul dada dan punggung oleh malaikat Zabaniyah, Israel. Hai manusia yang sombong, dulu kamu dipanggil oleh kekasihmu Allah, solat malam hari, engkau tidak mau solat, asyik mengaji, tak mulai dari alif, tak sampai ke iya, baca dipukul kita, betul? Akhirnya apa? Malaikat Israel memukul dada dan punggung agar roh keluar. Perawat pun menghimpit dada kita, terkaparlah kita, dihempas, gelombang, habis kita. Betul? Kita bayangnya Bu. Maka kadang terlihatlah di situ Bu, mata terbelalak, mulut kadang Bu merek, dihempas. Nah, jadi kalau kita bayangkan itu Bu, barulah kita ingin berbuat siapkan. Jadi ibadah ini sama dengan seperti kita mengisi rekening. Tiap hari ibu isi rekening, tiap hari ibu isi rekening.
Akhirnya apa? Setelah rekening penuh, tak terhingga banyaknya, lalu suatu hari ibu butuh, ibu tinggal tarik. Kalau penuh rekening amal solehnya, demam ibu sedikit, tinggal mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku sakit ya Allah. Kalau benar amal ibadah yang kulaksanakan dulu ya Allah, aku mohon keredoanmu, ditarik sedikit, sehat kita. Betul? Ya. Sampai sakaratul maut, biang harapan tembus, genting menunggu putus, sakit na'udzubillah. Tapi kalau benar nih ya Allah, amal soleh, aku mohon keredoanmu ya Allah, diperlihatkan oleh Allah kepada kita surga. Maka kita tersenyum melihat surga. Allah cabut roh kita, matilah kita dalam husnul khatimah. Masuk surga. Ya yanda ya, masuk surga. Oh ya mak Dayan, leo mau masuk surganya. Cintai Allah. Yang punya surga tu Allah. Betul Bu? Allah tu suka hambanya masuk ke dalam itu. Bagaimana caranya? Bukti engkau cinta kepadaku, kau pasti mendengar setiap seruanku. Betul Bu? Apa himbauan Allah? Himbauan Allah pertama boleh ibu tengok di dalam surat 24 ayat 31. Surat apa tu Bunda? Surat An-Nur. Apa kata Allah? Kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakan ya Muhammad kepada wanita-wanita, kalau benar dia ingin disebut wanita-wanita yang beriman. Apa kata Allah? Yaghdudna min absarihinna. Selalulah mereka menundukkan pandangannya. Lai pahamnya Bunda? Bagaimana cara menundukkan pandangan? Oh ya Mak Dayan. Tidak harus setiap berjalan ke mana dok? Dia bertanya orang ke masuk lagi. Tidak contoh itu dok ya. Tundukkan pandangan itu artinya kalau kita lah punya suami, jangan ditengok jo lagi ranting kering kembali bertunas. Apa maksudnya? Kode CLBK itulah jadi Bu Wali Kota, Pak Wali Kota bertelpon tarik. Berarti mata tidak tertundukkan, kata Allah. Itu Allah yang panggil. Lalu apa lagi? Kalau mata tidak tertundukkan, lipurun paratmu tidak tertahan, kata. Jadi rupanya Bunda, orang-orang yang terjadi berselingkuh itu kena mata tidak tertundukkan. Betul Bu? Tertundukkan. Makanya apa kata Allah? Tutuplah kain kudungmu, tutuplah perhiasanmu sampai ke dada. Tidak boleh diperlihatkan. Apa perhiasan di situ? Tidak sekedar anting dan kalung, tapi anggota tubuh. Itulah perhiasan sesungguhnya. Agar kamu terpelihara kata Allah Subhanahu wa taala. Itu himbauan karena dia ingin menyelamatkan hambanya. Itu Ridwan punya kisah. Ada keluhan suatu kali pagi dalam minggu ini. Jadi pertemuan dengan salah seorang supir taksi di Kota Pekanbaru. Apa dialognya? Ustaz, saya 3 bulan yang lalu ada penumpang saya, dia berjilbab, bercadar. Kena berjilbab bercadar, jam waktu itu menunjukkan jam 12 kurang 5 menit. Sekarang kan waktu cepat Bu, jam 12 dah masuk zuhur, betul? Lalu apa katanya? Ibu terus pulang, kena ada masjid atau ibu singgah ke masjid? Maaf Bapak, saya bukan Islam. Coba, dia bukan Islam, tapi pakai cadar, pakai gamis. Kaget tak kira-kira? Kagetlah sahabat itu. Maaf ya Bu. Lalu
kenapa ibu pakai pakaian muslim? Apa kata dia? Dulu 3 tahun yang lalu saya pakaiannya tidak seperti muslim. Jadi kawan-kawan di kantor kadang menegur saya, badan saya dipegangnya. Mbaknya dipegangnya. Sini saya dipegang, sini saya kadang dipegang. Artinya sering dicolek oleh kawan-kawan. Lalu pada suatu hari ada karyawan baru. Dia berpakaian seperti ini. Dia umat Islam. Apa saya lihat? Tak pernah kawan-kawanku laki-laki itu mencoleknya, dan bahkan mereka berbicara sangat sopan kepadanya. Tidak Islam loh. Inilah yang membuatkan saya tertarik. Kalau begitu saya pakailah pakaian seperti mereka. Inilah janji Allah dalam surah An-Nur ayat 31. Tutuplah anggota tubuhmu agar kamu terpelihara. Tapi sayang kadang umat Islam karena tidak cinta kepada Allah. Allah buat dia selamat, dia tidak dengarkan nasihat kekasihnya Allah. Akhirnya terjadilah kehilangan kehormatan atas dirinya. Betul bu? Mereka tidak Islam. Tapi sampai sekarang tukang bak supir pun tidak pernah ketemu. Apakah dia masuk Islam setelah itu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ridwan sangat terharu dengan pernyataan mereka. Dia tidak Islam. Tidak Islam. Nah dia orang nias, taruh nias bu. Itu dia. Pakai cadar. Sementara kita tidak harus seperti itu, tapi tutuplah aurat kita. Karena itu himbauan kekasih kita agar kita selamat. Ibunda sekalian yang dimuliakan, aduh kita yang ragu. Oh ya mak dia.